Ya sekarang pengen ngebahas tentang The Shadow Age. Aku kangen sih sama film Jackie Chan yang kayak begini ya. Jadi film kali ini tuh Jackie Chan benar-benar berikan aksi yang sangat uh, kita rindukan, benar-benar kembali ke Jackie Chan, Jackie Chan semestinya gitu. Di sini Jackie Chan menghadapi lebih tepatnya ada sebuah kepolisian di kota Makau yang harus menghadapi satu kelompok bernama The Shadow Edge. Sebenarnya The Shadow Edge itu cuma satu orang, tapi istilahnya dia tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Dan benar ini bukan kaleng-kaleng musuhnya Jackie Chan kali ini, karena memang si Jackie Chan ini harus bersusah payah untuk memberitahukan siapa sih musuhnya itu sendiri gitu ya. Si musuhnya ini sendiri ternyata udah terkenal susah ditangkap dari dulu, dari 80-an gitu ya. Dia selalu punya penyamaran yang sangat membuat orang-orang bingung gitu. Dia selalu punya rencana. Tau nggak, film ini tuh remind aku tentang apa? Tentang Money Heist. Aku tuh di beberapa scene gitu ya, pengen ngelihat si penjahatnya ini, kelompok penjahatnya ini apa lagi sih yang dikeluarkan gitu, yang diberikan trik-trik apa lagi sih, trik-trik tipuan apa lagi sih yang akan dikeluarkan, karena bener-bener pintar ini, apalagi si Shadow Edge itu sendiri. Sebenarnya gini, si kelompok ini sebenarnya sudah berkali-kali gagal. Makanya kenapa si karakter yang diperankan sama Jackie Chan ini dipanggil gitu untuk menyelesaikan siapa sih si penjahat ini gitu, siapa sih, karena udah berkali-kali gagal, karena memang cerdik sekali penjahatnya gitu. Dia selalu punya satu trik yang tadi aku bilang ngebuat kita kayak pengen tahu gitu triknya kayak gimana gitu. Kayak kepolisian tuh benar-benar dibikin kebingungan, apalagi ada karakter bernama ada satu karakter itu yang kayak apa ya, dia tuh mastermindnya gitu. Jadi setiap rencana yang diluncurkan dia cuma dari jauh, cuma kayak apa ya, ngendol dari jauh, cuman kayak mencet matiin CCTV, tapi itu udah cerdas sekali. Makanya aku mengingatkan aku terhadap si Money Heist kan gitu. Aku bilang sih udah lama ya Jackie Chan nggak bergabung di satu film yang benar-benar Jackie Chan sekali gitu. Kalau kita ngomongin The Ride kemarin yang sama kuda, terus yang tadi sama Panda Plan gitu ya, itu kan memang komedi sekali gitu ya. Pengen ringan sih sebenarnya, cuma aku kangen sama Jackie Chan yang benar-benar aksi gitu. Aku memang orangnya nggak begitu suka sama, maksudnya film Mandarin bukan satu pilihanku lah, tapi kalau ini pas aku lihat trailernya juga ini menjanjikan. Ini harus ditonton karena memang sebagus itu gitu. Kita bisa ngelihat kecerdikan dari penjahatnya yang nggak main-main gitu, karena memang kalau kita ngomongin soal gimana sih gitu, gimana sih si industri film atau gimana sih industri kriminal dari si apa namanya yang dianggap dari si Makau yang dianggap dalam sebuah film benar-benar canggih sekali gitu. Mungkin gini ya, mungkin ini filmnya 2,5 jam, hampir 3 jam.
hampir 2 jam, hampir 3 jam gitu, yang tapi nggak pernah bosan, walaupun ada beberapa plot hole ya, ada beberapa hal yang istilahnya membuat kita ini kelamaan nih, tapi nggak pernah bosan sama segi ceritanya sih, karena memang sebagus itu. Kayak tadi karakter yang aku bilang tadi, itu mengendalikan dari jauh, ternyata ada sisi egoisnya juga gitu ya, sisi pengkhianatannya itu ada, karena memang pengkhianatan di sini menjadi satu elemen penting. Pengkhianatan dan keluarga menjadi satu elemen penting. Kita dipaksa menebak-nebak, mungkin di awalnya gitu ya, hanya polisi versus dengan si Shadow Edge ini aja gitu, di si tim Shadow Edge ini aja. Tapi ketika kita ngomongin soal apa yang terjadi, ternyata di lingkungan The Shadow Edge pun ada satu kubu-kubu yang membuat dia kayak apa ya, harus juga menyiasati itu. Apalagi si karakter yang mengkhianati ini adalah salah satu karakter yang sangat penting, yaitu dia yang ngatur itu kan, ngatur jalannya misi dari jauh kan. Aku beneran dari awal nonton tuh sebenarnya ngerasa bahwa aku penasaran apalagi yang harus dilakukan sama si The Shadow Edge ini untuk ngelawan si polisi yang kelihatan lemah di awal. Sebenarnya kelihatan lemah banget karena nggak ada Jackie Chan gitu, nggak ada karakternya Jackie Chan. Tapi ternyata tanpa dengan adanya Jackie Chan pun, maksudnya ya, si Shadow Edge ini, si tim itu tetap solid, tetap tahu apa yang harus dilakukan. Makanya kenapa susah banget ditangkap, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kayak ini tuh, film ini tuh juga gambarin soal penembusan masa lalu juga, ketika si Jackie Chan ini yang sudah berkarir di kepolisian cukup lama harus satu tim sama anak muda. Dia malah mendukung sekali anak mudanya pun ada satu andil dalam masa lalunya si karakter Jackie Chan ini. Tapi itu pun cukup kuat karakternya gitu. Namanya karakternya Xiao Dao kalau nggak salah, Xiao Dao ya. Itu tuh karakter cewek yang awalnya dianggap lemah, tapi ternyata dia adalah satu karakter yang penting di sini gitu ya. Jadi aku tuh kayak kangen gitu sama apa yang disajikan Jackie Chan di film aksinya. Setelah kita tahu di The Raid ini pun kayak kan fun ya, The Raid itu ya, dan Van der Plan juga sama fun gitu. Kalau ini kan apalagi Karate Kid fun gitu, fun walaupun tetap ada aksinya tapi tetap fun gitu karakternya Jackie Chan di situ. Cuman ini cukup berbeda sekali ketika kita ngomongin Jackie Chan kembali ke dalam rumahnya, kembali ke dalam industri kungfu, yang membuat aku wah, ternyata dari segi ceritanya pun tanpa Jackie Chan pun udah kuat gitu ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.